Ketemu lagi nih, Om Swastiastu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi logaritma. Jadi, nanti materi ini akan Ibu bagi di part-part selanjutnya ya. Jadi, untuk yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pengertian logaritma. Apa sih logaritma itu? Ya, jadi logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Kalian masih ingat ya pelajaran mengenai eksponen. Jadi ini berhubungan. Jadi suatu bentuk eksponen itu dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Bagaimana rumusnya? Coba kita perhatikan. Jadi A pangkat N itu sama dengan B. Kalian tahu kalau eksponen itu kan merupakan bilangan perpangkatan. Contohnya seperti ini. A pangkat N itu nanti hasilnya B. Nah, jika logaritmanya itu menjadi A log B itu sama dengan N. Dan kalian dapat perhatikan di rumus ini bahwa yang kita cari nanti untuk logaritma adalah pangkatnya. Ya, ini pangkatnya. Dan hasilnya itu menjadi numerusnya dari logaritma. Ya, dan A itu merupakan bilangan pokoknya. Nah, dengan syarat A itu lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0. Perhatikan, A itu merupakan bilangan pokok atau basis dari logaritma. Jadi A ini merupakan basisnya ya. Oke, ini merupakan basis. Dan B merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Ini adalah numerus. Dan N itu merupakan hasil logaritmanya. Ya. Oke, sebagai contoh ya, contohnya agar kalian lebih paham. Oke, coba Ibu kasih contoh dulu. Misalkan ada 3 pangkat 3. Oke, berapa hasilnya? 27. Ya, bila kita tuliskan dalam bentuk logaritma seperti ini, seperti rumusnya, kan A pangkat N itu sama dengan B. Berarti kita tuliskan A log B itu sama dengan N. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti A-nya adalah 3. N-nya adalah 3 dan B-nya adalah 27. Berarti cara menulisnya A-nya adalah 3, berarti 3 log B-nya adalah 27. Ya, 3 log 27. 3 pangkat berapa sih hasilnya 27? Ya, 3. Seperti ini. Jadi, hasil logaritma dari 3 log 27 itu adalah 3. Ya, bisa dipahami? Oke, Ibu kasih contoh lagi deh. Berarti nomor 2 coba. 5 pangkat 4 itu sama dengan bukan ya, 625. Ya. Berarti penulisannya bagaimana? 5 ya, bilangan pokoknya 5 log B-nya adalah 625. Oke, 5 pangkat berapa sih hasilnya 625? Ya, 5 pangkat 4. Inilah hasilnya. Ya, 4 hasilnya. Oke, satu contoh soal lagi ya. 10 pangkat 2. Hasilnya berapa? Iya, 100. Berarti menulisnya itu boleh kalian tulis log 100. Kenapa, Bu? Kok nggak ada? Harusnya berapa di sini A-nya? Ya, harusnya 10 ya.
Ya, kalian harus ingat, jika bilangan pokok logaritma tidak dituliskan, ya bilangan pokok itu A-nya, berarti logaritma tersebut berbasis 10. Ya, kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti bila dia tidak menuliskan bilangan pokok, itu artinya dia berbasis 10. Ya, berarti log 100 itu sama dengan, iya, 2. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Ya, jadi dari definisi logaritma, jadi definisi yang tadi itu diperoleh sifat-sifat berikut. A log 1 itu sama dengan 0, sebab A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ada sifat nih, ketika kalian dapat ketemu soal seperti ini, A log 1 sama dengan 0, itu artinya A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kalian harus ingat, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya, misalkan contohnya berapa? 3 ya. Misalkan 3 log 1 itu sama dengan pasti 0. Kenapa? Karena 3 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Seperti itu ya. Misalnya yang selanjutnya yang B, A log A itu sama dengan 1. Sebab A pangkat 1 itu sama dengan A. Ya, apapun yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya kembali lagi ke dirinya sendiri. Berarti A log A itu sama dengan 1. Sama juga misalkan 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 3 pangkat berapa agar hasilnya 3? Ya, 3 pangkat 1. Ya, seperti ini ya. Jika kalian menemukan soal-soal seperti ini. Nah, yang C. A log A itu A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, bagaimana? Jadi sebenarnya penulisannya bisa seperti ini ya nanti jadinya A log A pangkat N itu sama dengan N-nya dibawa ke depan. Berarti N dikalikan dengan A log A. Seperti itu. Ya, berarti N dikalikan dengan A log A. A log A tadi berapa hasilnya? Ya, A log A hasilnya adalah 1. Berarti N dikalikan dengan 1. N dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah ya N. Nah, makanya dia hasilnya adalah N. Ya, misalkan contohnya deh. Contohnya 3 log 3 pangkat 5. Ya, berarti kita bisa tulis 5 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 berapa? Ya, 1. Berarti 5 kali 1. Hasilnya adalah 5. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat bilangan logaritma. Jadi, misalkan A, B, dan C itu bilangan real positif dan A itu tidak sama dengan 1. Berlaku sifat-sifat operasi logaritma berikut. Nah, yang pertama, A log BC. Nah, BC itu kan artinya B kali C ya. Jadi, A log B kali C. Jika kalian menemukan soal seperti ini, jadi ada perkaliannya, berarti penyelesaiannya bisa kalian buat A log B ditambah dengan A log C. Seperti itu ya. Selanjutnya, A log B per C. Nah, ini pembagian berarti ya. Per itu kan bagi. Berarti penyelesaiannya kurang. Mirip-mirip dia sama eksponen ya. A log B dikurangi dengan A log C. Nah, seperti itu. Selanjutnya, A log B pangkat C. Hampir sama yang tadi. A log A pangkat N itu berarti N-nya dibawa ke depan. Nah, ini C-nya yang dibawa ke depan. Bedanya yang tadi bilangan pokoknya dia sama dengan bilangan B-nya. Ya,
A dan B-nya sama dia. Di sini A, di sini A. Sedangkan ini berbeda dia, ya. A log B. Berarti bilangannya akan berbeda di sini. Tapi konsepnya sama, dia C-nya dibawa ke depan, ya. C dikalikan dengan A log B. Nah, selanjutnya A log B. Nah, bisa kalian tulis seperti ini. C log B per C log A. Jadi dengan C tidak sama dengan 1. Nanti C itu ada berupa bilangan, ya. Nah, selanjutnya A log B dikali B log C. Penyelesaiannya adalah A log C. Nah, kita lihat aja di sini. Ini A log B dikali dengan B log C. Nah, gampangnya biar kalian ingat, ini kan sama-sama nilainya B dengan B. Pasti angkanya nanti di sini sama. Nah, berarti penyelesaiannya adalah tinggal sisanya ini. A log C gitu mengingatnya, ya. Selanjutnya, A pangkat M log B pangkat N. Nah, ini ada pangkat. Di bilangan pokoknya dia ada pangkat. Dan di B-nya juga dia ada pangkat. Berarti nanti ambil pangkat-pangkatnya, berarti N per M, sisanya adalah A log B. Ya. Dan yang terakhir itu A pangkat A log B. Nah, itu penyelesaiannya adalah B. Oke? Ibu lanjutkan ke contoh soal agar kalian lebih paham. Oke, contoh yang pertama. Tentukan nilai logaritma 5 log 25 akar 5. Ya, bagaimana menyelesaikannya? Oke, kalian harus ingat dulu sama sifat-sifatnya yang tadi, ya. Oke, perhatikan. Di sini ada beberapa sifatnya. Kita lihat. 5 log, oke, 5 log 25 akar 5. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. 25 akar 5 kan artinya 25 kali akar 5. Nah, kalau ketemu perkalian seperti ini berarti sifatnya yang mana? A, B, C, D, E, F, G? Iya, yang A ya. Berarti kan seperti ini nanti jadinya. 5 log 25 ditambah 5 log akar 5. Iya. Selanjutnya, kalian lihat. Nilai 25 ini apakah bisa dijadikan pangkat? Ya bisa ya, berarti 5 log 5 pangkat 25, 5 pangkat 2. Oke, ditambah dengan 5 log, kalau akar 5, eksponennya gimana sifatnya? Berarti 5 pangkat setengah. Oke, selanjutnya kita lihat nih, 5 log 5 pangkat 2. Bentuknya seperti yang mana? Seperti yang soal sifat yang sebelumnya ya, yang seperti ini. A log A pangkat N. Hasilnya adalah N dikalikan dengan A log A. Atau hasilnya adalah N. Ya, 5 dan 5 kan ini sama. A dan pangkatnya adalah 2. Berarti hasilnya adalah N saja. A log A pangkat N. Berarti ini adalah hasilnya 2. Oke, cukup dimengerti ya. Ditambah 5 log 5 pangkat setengah. Sama juga. Berarti hasilnya adalah setengah. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah setengah. Ya, 2 setengah. Oke, inilah hasilnya. Contoh nomor 2, diketahui logaritma, jadi log 2 itu nilainya adalah 0,301, log 3 nilainya 0,477, dan log 5 itu 0,699. Tentukanlah nilai log 30. Oke, perhatikan.
Ingat lagi sama sifat-sifatnya, ya. Oke, kita jawab. Jawab, ya. Log 30. Nah, cara mencarinya itu kalian harus memperhatikan. Kita punya 2, log 2, punya log 3, punya log 5. Oke, log 30 itu, jadi 30 itu berapa kali berapa yang agar hasilnya itu ada di antara 2, 3, dan 5. Oke, coba kita kalikan saja ya mereka. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Dan 6 kali 5, 30. Ya, berarti log 2 kali 3 kali 5. Oke, bisa kita tulis seperti ini ya. Berarti selanjutnya, jika perkalian, berarti pangkatnya di, kok pangkatnya? Jika perkalian, berarti dijumlahkan logaritmanya. Berarti log 2 ditambah log 3 ditambah log 5. Oke, tinggal kita substitusikan. Log 2 nilainya berapa? 0,301 ditambah log 3 0,477 ditambah log 5 0,699. Oke, berapa hasilnya? Ya, 1,477. Inilah hasilnya. Oke, paham ya sampai sini? Ya, untuk contoh soal nomor 3, perhatikan, tentukan nilai logaritma berikut. 3 log 54 dikurangi 3 log 12 ditambah 3 log 18. Oke, berapa hasilnya? Ya, kita ingat lagi tentang sifat-sifatnya. Perhatikan. Jawab. 3 log 54 dikurangi 3 log 12 ditambah 3 log 18. Oke, berapa hasilnya? Nah, sekarang ini ada pengurangan dan ada penjumlahan. Kita lihat yang mana ada pengurangan dan penjumlahan. Ya, ini ada penjumlahan. Jika penjumlahan berarti artinya kali. Berarti kita bisa bikin seperti ini. 3 log 54 ditambah 3 log 18 dikurangi dengan 3 log 12. Berarti kita bikin seperti ini. 3 log ya 54 dikali 18. Ya, bentuk lainnya per dibagi karena dia dikurangi 12. Iya, bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya bisa kita sederhanakan. 54. Oke, Ibu mau sederhanain ini. Karena ini perkalian ya, jadi bisa atas bawah. Tapi kalau ini penjumlahan tidak diperbolehkan ya. Berarti ini kita bagi 6 ya. Ini 2, ini 3. Bisa kita sederhanakan juga. Ini 1, ini 27. Oke. 27 kali 3 berarti sisanya 81. Berarti 3 log 81. Nah, 3 log 81 itu perpangkatannya berapa eksponennya? Oke, bisa kita tulis 3 log 3 pangkat 4. Nah, kalau ketemu seperti ini, ya 3 log 3. Karena ini kembar, hasilnya adalah 1. Dan berarti hasilnya terakhir adalah 4. Oke, cukup dimengerti ya. Kita lanjutkan ke contoh soal terakhir.
Diketahui 3 log 5 itu sama dengan P. Tentukanlah nilai dari 25 log 81. Ya, kita harus ingat lagi tentang sifat-sifatnya. Oke, jawab. Jadi kita tahu bahwa 3 log 5 itu sama dengan P. Ya, berapakah nilai dari 25 log dari 81? Oke, berarti seperti biasa, yang kita bisa pangkatkan, kita ubah ke pangkat, atau kita ubah ke eksponen. 25 itu pangkat berapa ya? 5 pangkat 2. Log 81 itu ya 3 pangkat 4. Oke, berarti setelah itu kita perhatikan bentuk ini di sifat-sifatnya. Termasuk yang mana dia? Ya, termasuk yang F ya. Berarti N per M A log B. Berarti N-nya adalah 4 dan M-nya adalah 2. A log B berarti 5 log 3. Iya, berarti 4 bagi 2, 4 per 2 adalah 2, 5 log 3. Nah, masalahnya yang di sini adalah 5 log 3. Dan kita punyanya 3 log 5. 3 log 5 itu sama dengan P. Bisa kita balik ya. 3 log 5 bisa kita balik menjadi 5 log 3. Dengan catatan hasilnya juga dibalik. Berarti ini P, kebalikannya adalah 1 per P. Gitu ya. Berarti 2 dikali dengan 5 log 3 adalah hasilnya 1 per P. Iya. Berarti 2 kali 1, 2 per P. Inilah hasilnya. Jadi hasil dari 25 log 81 adalah 2 per P. Oke, semoga dimengerti ya. Jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi logaritma utamanya mengenai pengertian dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jadi jika suka jangan lupa di like ya dan ingat juga di subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.